يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan keharibaan Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang luar biasa yang masih sampai detik hari ini kita rasakan. Mudah-mudahan setiap nikmat mampu kita syukuri di setiap detailnya, karena nikmat yang tidak bisa disyukuri sama dengan inna azabi lasyadid. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-62 Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah informasi bahwa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan, dan seterusnya, mereka adalah orang-orang yang selamat. Orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Sobiin itu selamat kalau mereka punya iman dan amal saleh. Setidaknya itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-62. Dari ayat ini ada banyak pemikiran yang bertebaran akhirnya. Di antara pemikirannya adalah, oh kalau begitu orang Kristen juga akhirnya masuk surga. Oh kalau begitu penyembah bintang juga, Sobiin, itu nanti ujung-ujungnya masuk surga. Sehingga akhirnya ada kebenaran yang sifatnya relatif. Setiap agama boleh mendeklar agamanya benar. Maka nanti muncullah istilah semua agama benar, atau semua agama sama, atau semua agama benar. Itu pemikiran yang tumbuh dan berkembang. Tentu kalau menyimpulkan demikian, kita akan langsung bilang itu salah. Itu salah, nggak bisa kita bilang benar. Tapi kemudian apa argumentasinya? Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ayat ini sedang menginformasikan kondisi yang ada di zaman dulu. Saya ulang, Pak. Ayat ini sedang menginformasikan kondisi yang ada di zaman dulu, yakni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi bercerita kepada para sahabat bahwa orang Yahudi dulu, orang Nasrani dulu, ketika mereka masih beriman kepada Allah, ketika mereka masih beriman kepada hari akhir, dan ketika mereka melakukan amal yang soleh bersama nabi-nabi mereka. Saya ulang, Pak. Jadi Nabi sedang menginformasikan bahwa sahabat kumpul deh. Saya pengen cerita, ini orang Yahudi zaman dulu, orang Nasrani zaman dulu, orang Sobiin zaman dulu, ketika masih bersama para nabinya atau tidak jauh dari para nabinya kehidupan mereka, mereka itu semuanya beriman kepada Allah, mereka itu beriman kepada hari akhir, dan mereka melakukan amal soleh. Sehingga orang Yahudi zaman dulu, Nasrani zaman dulu, ketika masih tetap beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan mengikuti para nabinya dalam melakukan amal soleh, maka mereka selamat sebagai umat nabinya masing-masing. Sebagai umat nabinya Musa, selamat. Sebagai umat nabinya Isa, selamat. Masing-masing. Nah ayat ini menjelaskan itu, bukan membahas yang sekarang.
Bukan kemudian disimpulkan semua agama benar, karena kalimat intinya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan melakukan amal soleh berdasarkan amal soleh yang dicontohkan para nabinya masing-masing. Contoh, Pak. Amal soleh Nabi Isa alaihi salam, dari sekian amal soleh diantaranya adalah sholat. Amal soleh dari Nabi Isa adalah sholat. Tahu dari mana, Ustaz? Surat Ali Imran surat Maryam, mohon maaf, ayat ke-31. Surat Maryam, surat ke-19, ayat 31 dijelaskan di ayat tersebut bahwa Nabi Isa pun diajarkan sholat dan Nabi Isa mengajarkan sholat. Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan aku diberikan keberkahan oleh Allah di mana saja aku berada. Maryam 31. Wa awsani, dan aku diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bis salati waz zakati ma dumtu hayya, untuk melaksanakan salat, mengeluarkan zakat selama aku masih hidup. Maka Nabi Isa punya amal soleh. Apa amal solehnya? Salat. Maka kita sederhanakan, Pak, kalau ada orang ngaku-ngaku mengikuti Nabi Isa, maka dia harus, pertanyaannya, yang saudara kita sebelah sono masih sholat nggak? Itu pertanyaannya. Oh masih, Ustadz, namanya Kristen Ortodok, sampai hari ini masih sholat. Oke, amal soleh sholat kita terima. Iman sama Allahnya sama nggak ini? Karena kalau beriman kepada Allah, maka perintah Allah untuk Bani Israel, Pak, itu harus tidak boleh ada yang lain selain Allah. Harus genuine, harus asli. Misal kita ambil contoh, Pak, di surat Al-Baqarah ayat ke-83. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Surat Al-Baqarah ayat 83, Allah bikin perjanjian dengan Bani Israel. Apa perjanjiannya? La ta'buduna, kalian tidak boleh menyembah kecuali Allah saja. Pertanyaannya, saudara kita nih yang sebelah sono, Allah saja atau ada yang lain gitu? Nah, kalau ada yang lain, ya mohon maaf, berarti tidak sama. Amal solehnya bukan lagi sholat, ya berarti mohon maaf, sama sholatnya, tapi beda Allahnya. Maka dalam surat Al-Maidah dijelaskan, ini sebagai penegasan, dan ini saya yakin setiap kita pasti punya truth claim, Pak, klaim kebenaran, dan saya rasa tidak ada masalah kemudian kita meyakini demikian, ya karena memang mereka pun meyakini kita juga demikian. Dalam surat Al-Maidah, Allah Azza wa Jalla tegaskan di surat kelima ayat 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih. Jadi mohon maaf, yang punya statement meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, ya kafar. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 72. Itu finish bagi kita. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, perjalanan hijrah yang ingin saya angkat, Pak, ingin menggambarkan bahwa sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sisa-sisa agama Nabi Isa yang masih genuine, yang masih asli, masih ada. Yang masih beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, amal solehnya sholat, itu masih ada. Walaupun tidak banyak. Siapakah yang merekam semua orang-orang itu yang masih orisinal mengikuti Nabi Isa? Di antaranya adalah Salman Al-Farisi dalam aktivitas hijrahnya. Maka di kesempatan siang hari ini kita bahas hijrahnya Salman Al-Farisi, sekaligus, Pak, menjelaskan masih ada orang Nasrani di zaman itu yang masih genuine, yang masih asli, yang masih mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salam, yakni la ilaha illallah. Masih ada. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita mulai, Pak, dari Salman Al-Farisi. Boleh tahu, Pak, Salman orang mana ini? Orang mana? Awas bilang Kuningan. Salman Al-Farisi orang, ujungnya aja Al-Farisi, Pak, berarti orang Persia. Bahasanya bahasa
Persia. Itu bahasa Persia kuno, namanya Suryani. Lagi populer nih. Cuman yang bukan Macaulay Fima Allah, bukan ya, yang itu mah ngarang, itu mah sok-sokan bahasa Suryani. Artinya beda kok, redaksinya sama semua. Mohon maaf ini. Yang itu bukan Suryani, itu saya pastiin. Ngaco itu. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, bahasa Suryani yang kayak gitulah. Masa bahasa Suryani begitu? Singkat cerita, hadirin khatimah rahimakumullah, Salman orang Persia, beragama Majusi, karena orang Persia rata-rata Majusi. Majusi itu penyembah api. Singkat cerita, Pak, Salman punya bapak, sama-sama orang Majusi, keyakinan bapak anak sama lah. Awalnya, Pak, Salman ini tidak boleh keluar rumah, dipingit oleh bapaknya. Kenapa? Takut Salman bergaul dengan orang-orang yang salah menurut bapaknya. Wah, kalau gaul sama orang salah, bahaya nih anak saya. Menurut bapaknya salah. Gitu. Akhirnya dipingit Salman, Pak. Tapi karena suatu kesibukan bapaknya, akhirnya bapaknya terpaksa nyuruh Salman keluar rumah. Ini masalahnya. Jadi memang masalah membawa hikmah. Coba kalau bapaknya nggak sibuk ini, nggak kejadian di kasus begini nih. Bapaknya sibuk, Pak. Akhirnya nyuruh Salman, kamu cek kebun bapak yang sebelah sono. Bapak ribet di sini nih, kagak kelar urusannya. Lah ente pergilah ke kebun sebelah sono, urusin kebun sebelah sono. Ntar bapak nyusul. Hadirin khatimah rahimakumullah, Salman taat sama bapaknya. Berangkat dia ke kebun yang ditunjuk oleh bapaknya. Belum nyampe itu kebun, ada gereja. Di dalamnya ada orang-orang Nasrani. Zaman dulu, Pak, agama, ajaran yang dibawa oleh selain Nabi Muhammad, kalau ibadah harus di tempat ibadah, tidak boleh di luar tempat ibadah. Kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ibadah di mana saja. Terutama salat, Pak. Maka kata Nabi, ju'ilatil ardu masajidal li. Allah jadikan tanah sehampar-hamparnya sebagai masjid. Bapak sholat di basement, sah tidak sah? Sah, makanya sah sekarang. Sholat di pesawat, sah. Sholat di tengah laut, sah. Di mana saja Bapak sholat, sah. Asal benar sholatnya. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, zaman sebelum Nabi Muhammad, kalau ibadah harus di tempat ibadah. Ya kalau sholat di gereja, kalau sholat harus di tempat ibadah. Nah, singkat cerita, Pak, Salman lewat, loh kok ada tempat ibadah? Diintip sama Salman, lagi pada sholat, Pak, khusyuk sholatnya. Karena orang Nasrani zaman dulu masih sholat, masih mengikuti ajarannya Nabi Isa. Ada lah gitu. Pas lagi sholat diliatin oleh Salman, bagus nih agama, bagusan agama ini daripada agama saya. Ini pengakuan Salman, Pak, lebih bagus agama Nasrani yang ada sholatnya daripada Majusi yang cuma nyembah api. Singkat cerita, Pak, Salman tertarik sama ini agama. Dia nanya ke pendetanya, Pak, saya mau nanya, Pak. Ini agama dari mana datangnya? Kok di sini nggak ada yang agama model begini? Ini pasti agama datangnya baru nih. Kiriman dari luar nih. Dari mana datangnya? Dari Syam. Jadi pusatnya di Syam. Di Syam. Kalau saya pengen belajar agama ini, perginya ke Syam. Singkat cerita, Pak, Salman ketahuan ngobrol sama pendeta, akhirnya Salman dirantai kakinya dengan besi. Nggak boleh keluar lagi sama bapaknya. Ini zaman dulu supaya segini lah. Supaya kagak gaul sama agama yang benar, dirantai. Emang luar biasa lah ini bapak-bapak zaman dahulu. Nah, singkat cerita, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Salman kedatangan tamu, lagi dirantai, lagi ditahan sama pamannya, kedatangan tamu. Kata tamunya ini, Tuan, kami kedatangan tamu dari Syam, musafir, kafilah dakwah. Mereka beberapa hari lagi mau pulang ke Syam. Kalau Tuan mau ikut ke Syam, ikut kabilah ini. Kami tungguin kalau mau ikut. Singkat cerita, Pak, Salman kabur dan ikut rombongan dai, rombongan yang dari negeri Syam. Beliau pergi ke negeri Syam. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan keluarganya demi agama yang benar. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, hijrah tidak harus pindah tempat ke tempat yang lain. Hijrah meninggalkan yang salah menuju yang benar. Hijrah itu meninggalkan yang gelap menuju yang terang benderang. Litukhrijan nas minadz zulumati
ilan nur. Maka kata R.A. Kartini, Pak, dengan konsep hijrah versi beliau, habis gelap, terbitlah terang. Itu inti hijrah. Jadi R.A. Kartini aja paham hijrah. Cuman sayang nih, di Indonesia kalau bahas R.A. Kartini, cuman bahas emansipasinya aja. Nggak bahas masalah hijrahnya beliau. Padahal ini beliau paham Quran. Kalimat habis gelap terbitlah terang terinspirasi dari ayat Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 1. Litukhrijan nas minadz zulumati illa nur. Nah, sayang jarang bahas nih R.A. Kartini versi ininya. Ala kulli hal. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Salman pergi ke negeri Syam, Pak. Singkat cerita, dia ketemu pendeta. Pendeta yang dia temuin, Pak, ada dua di negeri Syam. Yang pertama, pendetanya jahat. Tampilannya ulama, tampilannya kiai, tapi hatinya busuk. Dan itu kenyataan, Pak. Sampai akhir zaman, jangan pernah terbuai oleh penampilan. Bisa jadi penampilannya seperti kiai, seperti ajengan, seperti ulama, ternyata isinya penuh dengan kebencian dan malah mengajak orang masuk neraka. Itu disampaikan oleh Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Akan ada du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada para dai yang mengajak orang-orang manusia ke dalam neraka. Sampai ditanya oleh Hudzaifah ibn Yaman, Rasul, siapa mereka? Kok bisa-bisanya dai ngajaknya ke neraka? Kata Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina. Mereka kulitnya sama kayak kita kulitnya. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka ngomong persis kayak kita ngomong. Kira-kira kalau Nabi ngomong begitu, kira-kira bangsanya bangsa apa nih? Mereka kulitnya sama kita. Kalau ngomongnya sama kita, kira-kira apa? Menurut sebagian ulama, maksudnya Arab. Wallahu a'lam. Ini versi ulama ya. Pendapat yang kedua, bukan bangsanya, Pak, tapi penampilan dan kata-katanya. Orang ini ngomongnya Quran Sunnah, orang ini ngomongnya Quran Hadis, padahal isinya busuk. Itu pemahaman yang kedua. Mana yang pertama, Arabnya? Atau yang kedua, ngomongnya kayak ngomong benar padahal isinya jauh dari kebenaran. Itu du'atun ala abwabi jahannam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Jadi adalah jenis-jenis orang-orang kayak gitu. Nah, Salman ketemu pendeta yang begitu, Pak. Tampilannya kayak kiai benar, ternyata isinya busuk. Si pendeta ini ngumpulin dana zakat, tapi dana zakatnya tidak pernah dibagiin ke orang lain, dia kumpulin sendiri sampai punya 7 peti dari emas. Isinya, Pak, 7 peti, isinya emas semua. Pendeta ini mati, Pak. Orang-orang berkabung sedih, wah semuanya nangis-nangisan. Kata Salman, ngapain sih kalian nangis-nangis, orang pendetanya jahat? Wah, jangan suka nuduh ente, jangan menyebarkan hoax nih, bahaya. Gagak nuduh aneh. Buktinya apa kalau pendeta ini jahat? Sini Anit liatin. Dilihatinlah barang peninggalan pendeta ini yang 7 peti dari emas tadi. Baru tuh, Pak, akhirnya pendeta ini tidak jadi dikubur, jadinya disalib, kemudian dibiarkan begitu saja. Itu akhirnya dihukumnya disalib saja, Pak, karena tidak benar jadi pendeta. Singkat cerita, Salman belajar ke pendeta yang lain. Nah, yang kedua ini benar apa nih, Masya Allah. Pendetanya soleh, taat, ikhlas, rajin ibadah. Sayangnya Salman sama pendeta ini melebihi sayangnya Salman sama bapaknya. Tapi pendeta ini sudah sepuh, Pak. Akhirnya lambat laun beliau meninggal. Sebelum meninggal kata Salman, Pak, bapak ini orang yang paling saya sayang di negeri Syam. Bapak guru saya, bapak mentor saya, bapak murabbi saya. Kalau bapak meninggal, siapa guru saya? Saya masih butuh ilmu nih, masih haus akan ilmu. Kata yang meninggal, yang mau meninggal, Pak. Kalau udah meninggal kan nggak bisa ngomong. Yang mau meninggal, ini mau meninggal. Yang semisal kayak saya, nggak ada negeri ini. Yang semisal kayak saya, sudah tidak ada di negeri ini. Saya nggak tahu ada atau nggak ada, pokoknya menurut pemahaman saya, pengetahuan saya, sudah nggak ada orang kayak saya. Artinya, Pak, yang masih bertauhid berarti sudah? Itu the last person. Kalau tauhid bahasa Inggrisnya, Pak. Pak, the last itulah ya. The last orang yang bertauhid pada situ. Yang itu jadi gurunya Salman. Kata Salman, terus kalau nggak ada lagi orang model bapak di sini, saya gimana? Kata si pendeta yang mau meninggal, kamu pergi ke Mosul di Irak. Setahu saya masih ada orang seperti saya di sana.
Dari Syam Pak ke Irak, jauh Pak itu. Jauh Pak itu. Itu dari kiri ke kanan itu Pak. Dari kiri ke kanan itu Pak. Dari Syam menuju Irak. Memang perbatasan tapi jauh. Mosul nama tempat. Nanti boleh di browsing Pak, Mosul. Akhirnya Salman ketika pendeta ini sudah meninggal, beliau pergi bertolak menuju Irak, menuju Mosul. Ketemulah pendeta yang disebutkan oleh orang pendeta Syam ini yang sama persis seperti pendeta yang ada di negeri Syam. Belajarlah Salman kepada beliau. Ketemulah pendeta di Irak, bersahabat, akrab, jadi guru, jadi orang tua, dibimbing betul-betul Salman. Sampai Salman makin nambah pemahamannya, makin rajin ibadahnya, makin kuat keimanannya. Tapi orang yang yang ditemui oleh Salman yang ada di Mosul pun sama Pak, sudah tua. Meninggal juga. Kata Salman, Pak, yang ono meninggal, ini meninggal juga. Saya ini kayaknya belum cukup beragama, belum sampai pada puncak pemahaman yang utuh. Kalau Bapak meninggal, siapa yang bimbing saya? Kata yang mau meninggal, Pak, ada satu orang yang persis seperti saya. Dia berada di daerah Nasibin namanya. Nasibin itu daerah yang ada di Aljazair. Dari Irak ke Aljazair, Pak. Bapak hitung itu berapa meter itu? Akhirnya Salman, Bapak ini meninggal, pendeta ini meninggal, beliau pergi menuju Nasibin yang ada di Aljazair. Ketemu lagi, bersahabat lagi, menjadi guru lagi, diajari lagi oleh si pendeta ini sampai Salman bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya, bertambah keimanannya, sampai pendeta ini pun meninggal juga. Bapak bayangkan, Salman tidak pernah berhenti mencari guru. Hari ini ada pengajian melarang orang nyari guru dari yang lain. Menyedihkan. Salman itu tidak pernah berhenti nyari guru. Tapi harus mengajarkan Quran Sunnah. Tinggal pastikan saja Pak, jangan yang tidak Quran Sunnah. Bisa ngomong sama semut ya. Agak susah kita nerima. Sama malaikat trompet. Herannya banyak yang ikut Pak. Ya Allah karim. Untung udah minta maaf. Hadirin ikhwati rahimakumullah, belajarlah di Nasibin Aljazair. Sampai ketika beliau meninggal, Salman nanya lagi, Pak, saya masih pengen belajar. Kira-kira kemana saya harus berguru? Kata yang di Aljazair Pak, ada di daerah Romawi, nama tempatnya Amuria. Kamu cari di tempat Amuria seseorang yang masih seperti saya. Itu adanya di Romawi. Dari Aljazair pergi ke Romawi. Ini perjalanan Masya Allah Pak. Persia, Syam, Irak, Aljazair, Romawi. Bapak ilmu sampai mana aja? Muter. Asyami. Mentok ya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ketemulah dengan guru dari Romawi ini Pak, belajar, makin khusyuk, makin yakin, makin beriman, makin punya amal soleh yang bagus. Meninggal juga Pak pendeta di Romawi. Salman nanya, Pak, saya sudah melakukan perjalanan panjang ini, kok setiap ketemu guru meninggal terus gurunya? Ini ilmu yang saya sepotong-sepotong ini. Kira-kira kemana lagi saya harus berguru? Kata orang Romawi, setahu saya sudah tidak ada lagi orang kayak saya. Tapi waktu sekarang itu adalah waktu yang paling dekat dengan hadirnya seorang nabi terakhir. Baru tuh Pak keluar Pak. Dari orang Romawi ini, pendeta Romawi ini baru keluar. Akan datang seorang nabi terakhir. Dan dia akan hijrah ke sebuah tempat yang banyak pepohonan kurma di dalamnya. Tempat yang banyak pepohonan kurma Pak di dalamnya. Kira-kira mana tuh tempatnya? Jadi pendeta ini sudah tahu kalau Nabi Muhammad akan menjadikan kota Madinah sebagai destinasi hijrah. Jadi sudah tahu. Makanya saya selalu bilang Pak, orang Yahudi tahu Nabi Muhammad, orang Arab, orang Yahudi tahu Nabi Muhammad, orang Mekah, orang Yahudi tahu kalau Nabi Muhammad bakal hijrah ke kota Madinah. Penolakan Yahudi terhadap Nabi Muhammad bukan karena suku bangsanya. Bukan. Suku bangsa sudah tahu Pak, orang Yahudi kalau Nabi Muhammad memang bukan orang Bani Israel, tapi dia orang. Jadi apa alasan orang Yahudi menolak Nabi Muhammad? PR. Kan nggak dibahas. Kita ngomongin Salman ya. PR. Yang jelas bukan karena
bangsa, suku bangsanya Nabi Muhammad ditolak oleh bangsa Yahudi. Hadirin khatimah rahimakumullah, Salman Al-Farisi nanya, Nabi terakhir? Iya, Nabi terakhir yang tidak ada lagi Nabi setelahnya. La Nabi ya ba'dah, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Kamu temuin Nabi itu, berimanlah kepadanya. Kata gurunya yang ada di Romawi. Akhirnya Salman Pak di Romawi itu setelah meninggal gurunya gak kemana-mana. Dia harus ngumpulin bekal supaya bisa pergi ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Karena dari Romawi Pak ke Madinah jauh. Jauh. Bapak cek aja di peta tuh, Romawi ke Madinah jauh. Singkat cerita, Salman sudah punya sapi, punya kambing banyak Pak, hasil usaha. Bapak bayangkan, semangat usahanya Salman adalah pengen nyari bekal buat ketemu Nabi. Kalau kita kan usaha ditanya, kenapa Pak Bapak usaha banting tulang, pergi pagi pulang malam? Jawabannya pengen. Ya nggak apa-apa Pak, itu juga fitrah, namanya manusia kan. Tapi kalau Salman Pak, banting tulang kerja, itu pengen ketemu Nabi. Karena Salman masih haus akan ilmu, pengen belajar agama benar. Maka Salman sudah punya harta, ketemulah kafilah yang akan pergi ke Madinah. Pak, nih Masya Allah. Akan pergi ke Madinah. Singkat cerita, Salman datang. Abang-abang mau ke mana? Oh, saya mau ke Madinah, mau ke Yasrib. Waktu itu kan namanya belum Madinah, tapi Yasrib. Nah, saya ikut ya. Ikut katanya. Ngapain ikut? Pokoknya saya pengen ngikut bapak-bapak pergi ke Yasrib. Nih saya punya sapi, punya kambing, ambillah sebagai ongkosnya. Tapi tolong ajak saya, bawa saya ke sana karena saya nggak tahu jalan, nggak tahu tempatnya di mana. Tolong ya, kata Salman. Kata rombongan dagang ini, serahkan dulu sapi sama kambingnya. Diserahkanlah sapi dan kambing Pak kepada kafilah ini. Pergilah Salman sama mereka. Sayang beribu sayang Pak, takdir belum berpihak baik sama Salman Al-Farisi. Rombongan ini menjual Salman sebagai budak. Dijual Pak sebagai budak. Terus sapi sama kambingnya diambil. Ini kejam betul. Sudah ngambil hartanya, orangnya dijual jadi budak. Waduh nih kebangetan ini. Tapi Salman tidak berdaya Pak, nggak punya kekuatan, nggak punya nasab, nggak punya keluarga, nggak punya family, nggak punya masa yang bisa membela Salman. Hanya Salman pasrah, dijual sebagai budak. Maka Salman sejak saat itu Pak jadi hamba sahaya. Padahal di Persia itu anak bangsawan. Tapi di momen itu karena dijual oleh orang-orang yang zalim saat itu, Salman jadi hamba sahaya. Setelah jadi hamba sahaya Pak, maklum hamba sahaya tidak bisa ngapa-ngapain, boro-boro belajar, boro-boro untuk sampai pada kualitas iman yang baik. Dia harus manut sama bosnya. Kata bosnya pergi ya pergi, kata bosnya makan ya makan, kata bosnya loncat ya loncat. Nggak bisa punya hak apa-apa. Hamba sahaya Pak di zaman dulu itu ibarat binatang, dibuang, disembelih, dibunuh, sah. Dulu. Hadirin khatimah rahimakumullah, sampai akhirnya ada ponakan yang jadi tuannya Salman. Si ponakan ini butuh hamba sahaya. Salman dibawa oleh ponakan yang punya yang jadi majikannya Salman. Ponakan ini Pak ternyata orang Madinah. Memang takdir, jodohnya ke Madinah. Walaupun jalurnya bertubi-tubi berliku, ujung-ujungnya tetap aja dibawa ke Madinah. Cuman statusnya sebagai budak. Dibawalah ke Madinah. Tukang ngurusin pohon kurma. Manjat, ngawinin kurma. Kan kalau kurma, kalau kawin harus dibantu Pak. Dia nggak bisa, nggak bisa natural. Dia harus dibantu oleh orang supaya kurma itu lebat nanti buahnya. Di zaman Nabi pernah Pak, Nabi melihat para sahabat sedang mengkawinkan kurma. Kata Nabi, kalian lagi ngapain? Ini Rasul lagi penyerbukan pembuahan kurma gitu lah. Kata Nabi, nggak usah dikerjain begituan, biarin aja natural. Kan juga kurma berbuah. Ternyata Pak, mereka dengerin Nabi, mereka tidak ngawinin kurma, tidak mengkawinkan kurma. Mereka diemin aja. Ternyata hasil panennya jelek Pak Kakak. Akhirnya mereka protes, Rasul ini gimana Rasul? Kita gara-gara denger Rasul, panen kita gagal nih. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan dunia kalian. Itu kalimatnya tuh. Jadi asbabun nuzul hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum itu gara-gara Nabi ngasih fatwa tentang bagaimana cara berbuahnya kurma. Ternyata gagal nih itu. Antum a'lamu bi umuri. Jadi urusan dunia Bapak lebih paham lah itu. Tapi kalau urusan agama baru kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Pak Salman ngurusin kurma. Nah, Salman lagi di pohon kurma nih Pak. Bosnya kedatangan tamu. Kata tamunya, "Bang, di kota ini kedatangan orang dari Mekah. Konon katanya dia Nabi. Namanya Muhammad bin Abdullah." Itu Salman Pak, dengar nama Nabi, nama Muhammad bin Abdullah, Salman gemetaran sampai hampir terjatuh. Berarti pencariannya, kerinduannya terbayar sudah. Salman Pak saking antusiasnya, dia langsung nanya ke bosnya, "Ada Nabi di sini, namanya Muhammad bin Abdullah." Konteksnya Pak, beliau kan hamba sahaya. Langsung nanya ke bos begitu, jatuhnya tidak sopan. Itu digampar sama bosnya. "Kamu banyak nanya, siapa ente?" Salman makin meringis Pak. "Ya Allah, ini saya rindu betul pengen ketemu Nabi, tapi posisi hamba sahaya." Hadirin ikhwati rahimakumullah, tapi Salman tetap ingin ketemu dengan Nabi. Akhirnya dia cari cara supaya bisa ketemu dengan Nabi. Dari orang Romawi, Pak. Dari orang Romawi gurunya, Salman tahu kalau tanda-tanda kenabian ada 3. 1, Nabi itu tidak pernah makan sedekah. 2, Nabi itu memakan hadiah. 3, di antara belikatnya Nabi ada tompel berbulu sebesar telur burung. Tompel itulah tanda kenabian. Singkat cerita Pak, Salman ketemu Nabi. Dia lihat dari belakang, setes. Yang pertama kali dikasih oleh Salman adalah sodakoh. "Wahai Tuan, saya punya sodakoh, silakan Tuan terima dan makan." Nabi terima, tapi Nabi tidak makan. Salman ngeliatin. Ciri-ciri pertama, checklist. Lulus. Berarti beneran Nabi nih, karena gak makan sodakoh. Yang kedua Pak, besok-besoknya Salman bawa lagi makanan. "Tuan, saya lihat kemarin Tuan tidak makan. Mungkin karena itu sedekah. Sekarang saya kasih Tuan hadiah, silakan Tuan terima dan makan." Nabi kumpulkan sahabat, Nabi ikut makan bareng sahabat. Kata Salman, ciri kedua, checklist. Tinggal ketiga nih Pak. Bagaimana cara ngintipnya belikat Nabi? Masa ngintip pakai bajunya diangkat? Kan yang belikat masih ketutup baju. Waduh, gimana ngintip Nabi? Masa ngintip Nabi mandi? Akhirnya Pak, Nabi lagi di kuburan Baqi, lagi nguburin jenazah. Waktu itu Nabi hanya pakai sarung sama sehelai kain menutupi punggungnya. Jadi punggung Nabi ditutupin kain untuk nguburin jenazah. Salman melipir ke belakang Pak, nungguin itu kain melorot atau dilepas oleh Nabi. Tapi nggak dilepas-lepas. Sampai hanya Nabi melihat Salman, seperti Salman ya, Nabi tahu Salman pengen ngelihat tompelnya Nabi, akhirnya Nabi melepas selendangnya sehingga ketahuanlah tompel di belikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Salman, Pak, maka aku mencium kaki Nabi, aku bersujud di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, engkau adalah Rasul." Pencarian Salman berbuah hasil. Dipeluk Nabi, nangis-nangisan bersama Nabi, dan itu kebahagiaan tertinggi yang Salman dapatkan. Perjalanan panjang Pak, dari Persia menuju Syam, dari Syam menuju Aljazair, dari Aljazair menuju Romawi, dari Romawi menuju Madinah, ketemulah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertemuan itu pertemuan yang paling menggembirakan. Cuman Pak, Salman tidak bisa ikut perang Badar. Kenapa? Hamba sahaya. Salman tidak bisa ikut terlibat dalam pengajaran umat Islam. Kenapa? Hamba sahaya. Dia datang ke Nabi curhat, "Rasul, saya tuh pengen ikut perang, pengen belajar agama yang dalam. Saya hamba sahaya, saya nggak bisa belajar semudah itu dan berjihad segampang itu." Kata Nabi, "Ya sudah, kamu minta merdeka dong. Sana minta merdeka sama bos kamu, tuan kamu." Datanglah Salman ke majikannya Pak. Syaratnya 2. Kalau Salman ingin merdeka, harus menyerahkan tunas kurma sebanyak 300. Dan itu harus ditanam di ladang-ladang Yahudi. Jadi kurma 300 tunas Pak, harus ditanam di ladang Yahudi. Kamu yang tanam, kamu yang ambil 300 tunas, kamu yang tanam. Dan yang kedua, harus dibayar dengan 40 uqiyah emas. 40 uqiyah. Nanti Bapak cek aja uqiyah itu berapa gram. Ini 40 uqiyah. Salman datang ke Nabi, "Rasul, saya sudah ngobrol sama bos saya. Katanya saya bisa merdeka, tapi
Saya harus membawa 300 tunas kurma dan saya tanam sendiri, kemudian saya harus bayar sebesar 40 uqiyah. Itu doang, kata Nabi, itu doang. Nabi kumpulin sahabat, sahabat, Salman mau merdeka, butuh 300 kurma. Ayo open donasi. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak ada tuh open donasi zaman Nabi, ada tuh open donasi. Dan ada ulama, ustadz bilang nggak boleh tuh open donasi, nggak boleh. Ada itu dalilnya tuh open donasi. Kata Nabi, sahabat kumpulin. Salman pengen membebaskan dirinya dari hamba sahaya. Kumpulin 300 tunas kurma. Ada sahabat datang, Pak, bawa 20. Ada sahabat datang, bawa 15. Ada sahabat datang, bawa 20. Total jumlahnya 300. Ini kalau masing-masing 20, nyampe 300. Lebih. Hadirin khatimah rahimakumullah, Salman bawa tunas kurma, ditanam sendiri, selesai. Kemudian tinggal 40 uqiyah emas. Nabi ambil dari gonimah atau dari harta mana, itu emas sebesar telur burung. Nabi berikan kepada Salman, bayar ini kepada bosmu, kamu jadi orang merdeka insya Allah. Berangkatlah Salman, dibayar. Sehingga Salman Al-Farisi jadi laki-laki merdeka setelah itu. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Dari Salman kita belajar beberapa hal. Satu, dalam belajar tidak ada kata terakhir dan berakhir. Belajar sepanjang hayat sampai kita betul-betul sampai pada puncak keilmuan yang paling tinggi. Makanya dalam Al-Quran, Pak, satu-satunya doa dalam Al-Quran nih, Pak, satu-satunya doa yang menggunakan diksi zidni, hanya ilmu padanannya. Dalam surat Toha ayat ke-114 Allah Azza wa Jalla tegaskan, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagi hamba ilmu. Maka jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berguru, jangan pernah berhenti mencari guru agar kita semakin bertambah ilmunya. Kalau guru cuma satu, saya pastikan ilmunya nggak nambah. Kalau gurunya cuma dia doang. Nah, harus tambah banyak gurunya. Imam Syafi'i gurunya banyak, Imam Ahmad gurunya banyak. Hari ini makanya saya suka aneh, kok ada ustadz ngelarang muridnya berguru sama yang lain. Iki piye? Mana ceritanya? Emang gurunya sudah menjadi gudang ilmu? Kan belum juga, gurunya bukan gudang ilmu, terus ngelarang orang lain jadi gurunya, ya repot urusan. Yang kedua, Pak, Salman Al-Farisi mengajarkan sebuah komitmen loyalitas bukan pada figurnya, tapi pada ilmu. Jangan pernah berguru gara-gara figur. Nggak maslahat, tidak barokah. Kita berguru karena ilmunya, bukan karena figurnya. Hari ini, Pak, kita akan melihat orang itu berdasarkan titelnya, berdasarkan sejauh mana popularitasnya, baru kemudian kita anggap dia sebagai guru. Dari mana itu ilmu? Siapa gurunya yang ngajarin begitu? Guru itu, Pak, akan mengajarkan entitas belajar, cari ilmunya, bukan gurunya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, yang ketiga dari Salman Al-Farisi kita belajar bahwa kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan yang paling tinggi, paling puncak. Tidak ada kebahagiaan bagi seorang Salman kecuali ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Pak, Salman Al-Farisi didaulat sebagai min ahlil baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman jadi ahlul baitnya Nabi. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, mudah-mudahan cerita ini bisa menambah satu motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan terus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Silakan Bapak. Ibu ada pertanyaan? Usia Nabi sama Salman. Kalau penjelasan usia, ana belum dapat datanya. Wallahu alam ya. Jadi tidak dijelaskan dalam beberapa catatan sejarah yang ana baca, belum disebutkan kapan Salman dilahirkan. Jadi peristiwa kelahiran Salman yang ana dapat, ana belum dapat. Jadi ana belum dapat kapan dilahirkannya. Jadi ana tidak bisa pastikan apakah Salman Al-Farisi lebih muda atau lebih tua. Tapi kalau lihat dari ceritanya seharusnya lebih muda. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi masih hidup setelah Nabi Muhammad SAW wafat.
Harusnya begitu, harusnya begitu. Tapi ini kan wallahu alam karena belum didukung oleh data yang valid, yang benar. Karena tidak ada penjelasan yang Anda dapatkan terkait dengan kapan sih Salman Al Farisi dilahirkan. Wallahu alam. Ada lagi? Kita cukupkan. Atau ada? Waalaikumsalam. Baik. Kalau kita lihat Kristen Ortodok, Pak, sholat hari ini itu ya mirip-mirip dengan sholat kita, sangat mirip. Bahkan ada wudunya, terus mereka baca doa di setiap gerakannya pun ada rukunya, ada sujudnya. Jadi jatuhnya kurang lebih sama persis. Mungkin pastinya bacaan beda ya, tetapi ada bacaannya. Nanti boleh cek Pak di YouTube Sekolah Minggu Kristen Ortodok. Di Indonesia ada, tapi memang tidak banyak. Ortodoks. Ya. Ini diantara nah ini sholatnya Kristen Ortodok. Nah, ini sholat. Mereka juga ada wudhunya. Nah, ini wudhunya. Mereka juga wudhu. Namun aku ini telah berjalan di mereka dalam sholat. Bacanya begitu. Aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Wudhunya mirip. Kakiku terletak di jalan yang lurus. Itu Kristen Ortodoks. Jadi ya karena gini Pak, sholat itu ajaran yang sudah disyariatkan jauh sebelum Nabi Muhammad. Jauh Pak. Jadi ibadah sholat itu ibadah tua. Karena semua Nabi pasti membawa ajaran sholat. Misalkan nih Pak, Ibrahim lah alaihi salam. Nabi Ibrahim sholat. Surat Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Kata Ibrahim, ya Allah, jadiin dong hamba orang yang ahli dan juga keturunan Ibrahim ada berapa Pak yang kita kenal? Ismail, berarti Ismail sholat. Ishak, berarti Ishak punya anak namanya Yakub, berarti Yakub punya anak 12 namanya Bani Israel, berarti Bani Israel semuanya semua. Nabi Musa, surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Musa juga salat. Itu nabinya orang-orang Yahudi pada umumnya Pak. Mereka sholat, baik yang di Mesir maupun ketika perintah ke Yerusalem, sholat. Nabi Isa tadi Pak, surat Maryam ayat 31. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku diwasiatkan oleh Allah sholat dan zakat sepanjang aku masih hidup. Maryam 31. Jadi sholat itu ajaran semua agama. Jadi kalau ada yang sekarang bilang bahwa kami mengikuti agama yang benar, pada sholat kagak. Karena kalau mengikuti ajaran yang benar harusnya sholat. Apapun agamanya harusnya sholat. Nah masanya kan sekarang yang sholat cuman Islam sama Kristen Ortodok. Kristen Ortodok lemahnya di mana? Meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Itu persoalannya. Coba kalau nggak meyakini begitu. Dulu Pak, dulu nih di zaman Nabi pernah kedatangan tamu dari Yaman. Dia orang Nasrani dari Yaman, namanya Nasrani Najran. Datang ke Nabi, Pak. Mau ngapain? Debat. Karena dengar-dengar kan kata orang Nasrani, ini ada Nabi nih di Madinah ngomongnya sekati-kati gitu. Masa Nabi Isa, Nabi doang bukan anak Tuhan? Yuk kita debat Pak. Datanglah mereka dari Yaman, berkelompok gitu. Debat dengan Nabi, deadlock Pak debatnya. Mentok.
Kekeh lah. Kata Nabi doang. Kata mereka anak Tuhan, ribut. Akhirnya kata Nabi gini aja dah, biar simpel. Kita mubahalah. Ente ajak bini, ajak anak kumpulin di mari, kita mubahalah. Yang bohong, yang salah dilaknat, kelar urusan. Daripada debat panjang kali lebar, kita mubahalah. Nah, itu satu-satunya ayat mubahalah dalam Al-Qur'an itu, Pak. Mubahalah dengan orang Nasrani dari Najran. Datang ke Indonesia mubahalah, sama siapa aja diajak mubahalah, Pak. Ngaco. Beda dikit mubahalah. Sonoan dikit sumpah pocong. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, mubahalah itu akhirnya tidak terjadi. Diajak pun nggak mau Pak orang Nasrani. Kenapa? Kata orang Nasrani, jangan. Kalau ternyata dia benar, dilaknat gitu. Nggak usah mubahalah. Mending kita akur aja akur, kita damai aja damai. Akhirnya damai, Pak. Kemudian orang Nasrani pamit pengen pulang, tapi sebelum pulang izin sholat dulu. Berarti orang Nasrani saat itu masih sholat dulu, Pak. Dan minta izinnya sholatnya di Masjid Nabawi. Walaupun riwayat ini agak didoifkan nih Pak, ketika bicara sholatnya di Masjid Nabawi. Ada ulama yang mendoifkan riwayat ini. Tapi intinya sholat dulu sebelum pisah dengan Nabi. Berarti diajak mubahalah saja, mereka masih sholat. Cuman bedanya tadi Pak, kenapa Nabi Isa diyakini sebagai Tuhan? Itu persoalannya. Padahal dalam surat Maryam Pak, nanti Bapak boleh cek. Kan tadi kan ayat 31 tentang sholat. Ayat 31 tentang sholatnya. Nanti silakan dicek di ayat sebelumnya, Pak. Ayat ke-30 atau ayat ke-29-nya. Ayat 30-nya lah, Pak. Ini biar clear bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak pernah bilang dia sebagai anak Tuhan. Ayat ke-30, Pak. Qala inni abdullah. Kata Nabi Isa, saya ini hambanya. Clear, Pak. Abdullah, bukan anak Allah. Terus kenapa dari Abdullah dirubah jadi anak Allah? Kerjaan Yahudi. Kenapa Yahudi begitu? Yuharrifunal kalima amma wadih. Mereka suka memutarbalikkan kata dari makna yang sebenarnya. Kalimat sebenarnya hamba Allah dirubah jadi anak Allah. Gitu loh, Pak. Itu masalahnya di situ. Nah, karena sudah dirubah, diyakinilah bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah. Itu Nabi Isa pernah disidang, Pak, gara-gara masalah itu tuh. Disidang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ada di surat Al-Maidah, setahu saya, Pak. Saya cek dulu ya Al-Maidah. Nih, mudah-mudahan benar, Pak. Saya agak lupa ingat. Ayat 118-an. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, untuk ngecek bahwa Nabi Isa saja itu kemudian disidang oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ya urusan ini urusan prinsipil, Pak. Nah, ini 117. Surat Al-Maidah ayat 117. Ini kalimat Qur'annya gini, Pak. Ini. Ayat 116-nya. Allah berfirman gini. Wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam. Allah berfirman, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Kata Allah, Pak, kepada Nabi Isa, Isa, ente yang ngomong. Ente yang ngomong sama orang-orang. Ente bilang ke orang-orang, jadikan aku dengan ibuku dua Tuhan selain Allah. Ente yang ngomong. Itu Allah nanya ke Nabi Isa. Di sidang nih, Pak. Karena cukup populer, Pak. Mohon maaf, ini kan agama nomor 1 di dunia, Pak. Nomor 1 di dunia. Makanya Allah nanya ke Nabi Isa, ente yang ngomong. Ente yang bilang ke orang-orang, jadikan aku dengan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Maka dijawab oleh Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Rabb. Maha suci engkau ya Rabb. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak mungkin aku mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Tidak mungkin. Bukan saya yang ngomong. Tahu siapa yang ngomong? Bukan saya pokoknya. Sampai ingkung taqultuhu faqad alimta. Jika aku mengucapkannya, engkau pasti tahu ya Rabb. Kan engkau tahu segala sesuatunya. Kalau saya ngomong begitu di hadapan orang-orang, engkau pasti tahu. Dan saya nggak ngomong. Cuman ujungnya, Pak, ini kata Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa nih, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Ya, kalau mereka mau diazab, ya adab sajalah, toh mereka hamba-hamba.
Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mau mereka dimaafkan, ya terserah juga. Toh engkau Maha Pengampun. Itu endingnya Nabi Isa tuh. Nabi Isa jadi sidang, Pak. Jadi hadirin ikhwati rahimakumullah, salat itu antara kita dengan seluruh agama yang dibawa oleh para nabi selain Nabi Muhammad, salatnya sama. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada doanya. Nah, bicara doanya kayak gimana? Wallahu a'lam. Yang jelas ada sujudnya, ada rukuknya, itu pasti sama. Terus kenapa kok sekarang nggak ada salah satu di antara mereka? Ya karena mereka sudah menyimpang. Dan hari ini umat Islam masih mempertahankan sholat. Kenapa? Karena kita masih agama yang benar. Jadi kalau ada orang Islam tidak sholat, kebangetan. Maunya apa sih? Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu, Pak ya. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah, saya rasa itu yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan beberapa baris doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah pada kesempatan siang hari. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.